Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Jumpa lagi bersama Sir Ferry Irawan dalam video pembelajaran Agama Buddha kelas 6. Di video kali ini, Sir akan membahas lanjutan dari pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang 10 sifat sempurna. Bila di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai 10 sifat sempurna yang pertama sampai yang kelima, maka di video kali ini kita akan membahas sifat sempurna yang ke-6 sampai yang ke-10. Oke, kita mulai ya. Sifat sempurna yang ke-6 adalah kesabaran atau khanti. Ada yang tahu nggak sabar itu artinya apa? Iya, sabar berarti menerima segala sesuatu dengan tenang dan gembira. Contohnya apa sih? Contohnya seperti ini. Pada saat kondisi yang tidak menyenangkan datang, kita ambil saja contohnya kondisi yang tidak menyenangkan itu adalah Nah, pada saat liburan, pada saat kamu dan keluarga berencana untuk berliburan ke Brastagi besok. Nah, pada keesokan harinya ternyata mesin mobil papamu rusak sehingga mobilnya tidak bisa berjalan dan kamu batal ke Brastagi. Apa yang kamu rasakan? Mungkin saja kamu merasa sedih, kecewa, bahkan ada yang marah-marah. Nah, semua bentuk kekecewaan ini hanya akan membuat kita menderita. Benar? Nah, bagaimana cara kita menghadapi kondisi ini agar kita tidak menderita? Yaitu dengan sabar. Tadi sabar apa? Ya, menerima segala sesuatu dengan tenang dan gembira. Ya, kenapa kita bisa menderita? Karena kita tidak menerima kenyataan bahwa mobil kita rusak, mogok, ya, hingga kita tidak dapat berlibur ke Brastagi. Kita menolak menerima kenyataan itu sehingga kita kecewa dan menderita. Bagaimana agar kita tidak menderita? Yaitu dengan sabar kita menerima kenyataan ini bahwa kita tidak jadi ke Brastagi. Kita menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Dengan begitu kita akan lebih tenang. Itulah yang disebut kesabaran. Nah, orang sabar ia tidak akan mudah mengeluh. Ya, karena orang yang sabar dapat menerima segala sesuatu dengan lapang dada, kemudian mencari solusi dan cara lain. Oke, orang yang sabar juga tidak gampang marah, dan tentunya orang yang sabar akan selalu bahagia karena ia selalu tenang dalam kondisi apapun. Oke. Nah, bila kita ingin bahagia, marilah kita bersama-sama melatih kesabaran. Dengan kita bersabar, maka akan lebih kecil kemungkinan kita akan menderita. Dengan sabar juga kita dapat menghindari masalah-masalah yang akan terjadi. Ya. Oke. Sifat luhur atau sifat sempurna yang ketujuh adalah kejujuran atau saca. Jujur berarti berucap dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Ya, orang yang jujur itu tidak berbohong. Ia mengatakan apa adanya dan bertindak apa adanya. Oke? Nah, mengapa kita harus jujur? Nah, orang yang jujur akan dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Ya. Jika kita tidak jujur, maka orang lain akan sulit mempercayai kita untuk selamanya. Akan sulit sekali. Contohnya apa? Misalnya pada saat ujian online, seperti kita sekarang ujian online, ya, kamu mengumpulkan hasil tugas temanmu, ya, ke gurumu dan kamu mengaku bahwa hasil tugas itu adalah punyamu.
Tetapi ternyata kamu mengambil hasil ujian temanmu, kamu foto ke gurumu dan kamu mengaku itu milikmu. Itu adalah perbuatan tidak jujur, betul kan? Ya, ini merupakan perbuatan tidak jujur kan? Setuju? Ya, ini adalah perbuatan tidak jujur. Kemudian gurumu, pada saat gurumu koreksi, gurumu tahu bahwa ini bukanlah hasil ujianmu dan kamu ketahuan berbohong. Maka apa yang terjadi? Ya, gurumu akan sulit percaya kepadamu, ya. Walaupun kamu sudah berkata jujur pun, gurumu akan sulit untuk percaya kepadamu. Kenapa? Karena kamu pernah tidak jujur kepada gurumu. Ya, kepercayaan itu sangat mahal. Begitu kamu tidak jujur, berarti kamu telah merusak kepercayaan gurumu dan gurumu akan sulit percaya kepada dirimu. Kepercayaan itu seperti sebuah kertas. Nah, ketika kamu tidak jujur, kamu berarti merusak kepercayaan orang terhadap dirimu. Ya, kamu merusak kepercayaan orang terhadap dirimu. Dan kemudian kepercayaan yang rusak itu, ya, tidak akan kembali lagi seperti semula. Ya, walaupun kamu sudah minta maaf, sudah mengaku dan lain-lain, kepercayaan itu tidak akan kembali seperti semula. Seperti kertas ini, kertas bagus kita rusak, ya, tidak akan kembali seperti semula. Maka oleh karena itu, selalulah melatih kejujuran, ya, melatih kejujuran yang disertai dengan kebijaksanaan. Dengan jujur, maka kita akan mempunyai banyak teman dan disayangi serta dihormati oleh banyak orang. Sifat luhur yang ke-8 adalah keteguhan atau adithana. Nah, orang yang memiliki keteguhan, ia tidak akan mudah menyerah sebelum mencapai apa yang ia cita-citakan. Ya, orang yang punya keteguhan memiliki tujuan yang baik dan tidak akan menyerah begitu gampang walaupun banyak rintangan yang datang menghadang. Ia akan terus maju, maju dan maju. Ya, orang yang mempunyai keteguhan bukan berarti maju terus tanpa berpikir, tidak. Ya, orang yang mempunyai keteguhan, ia tidak akan menyerah dan terus maju, tetapi juga dengan berpikir dan menyusun rencana. Seperti Petapa Gautama yang mempunyai keteguhan untuk menjadi seorang Buddha, untuk dapat menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Nah, perjuangan Petapa Gautama ini tidak gampang, ya. Seperti kita tahu, tidak gampang. Selama 6 tahun Petapa Gautama berlatih keras hingga Petapa Gautama hampir meninggal, ya. Tetapi ia masih tidak menyerah, ya. Terus berusaha. Jika menggunakan satu cara gagal, ia akan mencoba cara lain. Cara lain gagal, ia akan mencoba lagi, mencoba dan mencoba hingga berhasil. Seperti itu juga kita, ya. Kita orang yang memiliki keteguhan, maka ia akan lebih mudah dan pasti kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai cita-citanya. Nah, kita harus seperti Petapa Gautama. Satu cara gagal, coba cara lain. Satu cara gagal, coba lagi cara lain. Jangan hanya menggunakan cara yang sama. Bila kamu menggunakan cara yang sama terus-menerus, hasilnya pun akan sama terus-menerus. Oleh karena itu keteguhan itu berarti tidak pernah menyerah sebelum mencapai tujuan yang diinginkan. Sifat luhur yang ke-9 adalah cinta kasih atau metta. Cinta kasih atau metta, ya. Metta adalah cinta kasih tanpa pilih kasih. Cinta kasih itu apa sih? Cinta kasih berarti kita memiliki perasaan
yang mengharapkan orang lain bahagia, ya, tanpa memilih-milih siapapun itu. Kita mengharapkan semua makhluk bahagia, siapapun itu, mau dia orang tuamu, keluargamu, temanmu, musuhmu, atau orang yang tidak kamu kenal, ya, kita harus mengharapkan mereka bahagia. Itulah yang disebut memiliki cinta kasih atau metta. Perasaan menginginkan orang lain bahagia saja belum cukup, ya, kita juga harus mewujudkannya. Ya, di sekolah kita sering mengucapkan Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sifat cinta kasih. Tetapi hanya mengucapkan selalu semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, itu tidak cukup. Ya, kita harus apa? Ya, kita harus bertindak, menunjukkan tindakan. Ya, jika kamu melihat orang menderita, misalnya kamu melihat pengemis yang kelaparan, tidak cukup hanya kamu mengatakan pada pengemis itu semoga kamu berbahagia. Ya, ucapanmu tidak akan membuat ia terbantu, tetapi bagaimana caranya, yaitu menolongnya dengan memberikan makanan atau uang. Ya, oke. Dengan kita melatih cinta kasih atau metta, maka kita akan selalu bahagia. Mengapa? Mengapa begitu? Karena dengan melatih cinta kasih berarti kita mengikis kebencian di dalam diri. Dan dengan melatih metta atau cinta kasih, kita akan memiliki banyak teman. Sifat luhur yang ke-10 adalah ketenang seimbangan atau UPK. Tenang seimbang berarti tetap tenang. Nah, tenang seimbang berarti tetap tenang pada saat kita sedih dan tetap tenang pada saat kita bahagia. Ya, tenang seimbang dimaksud ini pada saat kita senang, kita tidak senang berlebihan. Karena pada saat kita senang berlebihan, maka kita akan lebih mudah sombong, lebih mudah egois, dan lebih mudah merendahkan orang lain. Nah, dan ketika kita sedih, kita juga tidak terlalu sedih, ya, karena kalau terlalu sedih maka kita depresi, stres, dan bahkan ada yang gila, ya. Oke, jadi kita harus gimana? Ketenang seimbangan berarti di tengah-tengah, ya. Bukan berarti kita tidak boleh senang. Boleh senang, tetapi senang secukupnya. Boleh sedih, tapi sedih secukupnya, ya. Karena pada saat kita terlalu senang atau terlalu sedih, maka pada saat itu pikiran kita ini tidak terkendali. Ya, jika pikiran tidak terkendali, maka biasanya kita akan sulit berpikir jernih. Nah, maka Buddha berkata agar kita selalu menjaga ketenangan atau keseimbangan batin, ya, tidak terlalu berlebihan. Pada saat kita senang, tidak terlalu senang secara berlebihan. Pada saat kita sedih, tidak selalu sedih secara berlebihan. Kita tetap menjaga keseimbangan. Oke, mengerti di sini? Ya, bukan berarti kita tidak boleh senang loh. Ya, bukan berarti kita tidak boleh sedih, tapi senang dan sedih secukupnya. Karena sesuatu yang berlebihan itu pastilah tidak baik. Benar seperti. Nah, berarti kita sudah membahas 10 sifat sempurna. Nah, seingin kita semua bersama-sama melatih 10 sifat sempurna yang telah kita bahas tadi, ya, agar kita selalu bahagia dan kemudian kita akan mencapai pencerahan sempurna juga, ya. Oke. Bila ada pertanyaan, kamu boleh hubungi guru agamamu, ya. Kamu boleh menghubungi saya juga melalui Telegram. Oke? Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, namo sanya Adi Budaya, namo Budaya.